Tapi berarti dari pertama udah main Blood Strike? Iya udah. Tahun berapa berarti itu ya? Blood Strike tuh game baru 2 tahunan kurang lebih. Oh jadi ini baru nih kisah-kisah mengenai pertama kali terbentuknya Dark Luna itu berarti baru banget ya? Baru di Blood Strike. Oke. Sebelumnya main game juga, cuman nggak pakai nama Dark Luna. Udah lah, lo udah dikenal banyak orang, udah top global, bahkan beberapa rank bahkan yang pertama gitu ya. Lo kepikiran untuk mengkomersialisasikan Dark Lunanya gak sih? Soalnya yang menarik adalah justru lo memilih Dark Luna yang ada hakinya gitu loh, yang emang udah kami daftarkan. Tapi di luar konteks itu, gue sendiri yang bikin gue tertarik adalah gue nggak pernah menyangka bahwa gue akan punya produk yang orang dengan senang hati menggunakannya dan dijadikan sebagai lambang perjuangan mereka, kayak lambang mereka meniti karir. Itu yang menurut gue jadi sangat mengharukan sebenarnya kemarin. Ada loh orang yang kemudian menggunakan nama ini jadi spiritnya mereka gitu loh. Jadi klien ini kan di-create sama 3 orang tongkrongan nih, sama 2 teman saya dari zaman SMA. Nah pas waktu itu kayak tahu tuh gue SMA lu kapan. Jadi zaman SMA tuh maksudnya udah nongkrong bareng lah. Iya. Nah lulus SMA kan kerja di toko vape. Oke. Kerja di toko vape di daerah Meruya. Nama toko vape-nya Boho Vapor dulu. Boho Vapor. Nah kita nih sering nongkrong di toko vape itu karena saya jaga kan jadi vaporista. Nah di situ kita semua suka sama Dark Luna. Pas masa itu. Jadi historis lah. Lu kenapa sih kalau ada orang suka sama produk gue itu artinya ya dia lagi ngejilat. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang ada di studio. Balik lagi di Ngomong di Depan. Kita bakal membahas tentang komunitas-komunitas yang unik di Indonesia. Waduh. Ini bukan komunitas tahu. Bukan komunitas. Datang sendirian gitu. Dimusuhin ya. Kenapa lu orang paling gak asik? Lu udah ngajak teman lu tapi kayak udah lu aja yang sono yang kerja. tapi gue juga baru kalau di game kan biasanya kan tim ya. Iya tim. Yap. Nah dia nih declare-nya komunitas justru emang. Iya. Jadi dia nge-DM gue minta izin. Ya. Ini flashback kenapa akhirnya beliau ini kita undang ya. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Nama saya Strutsi kalau di game. Strutsi. Iya. Oh itu nama nickname. Nama nickname. Nama asli lu? Chandra. Iya. Bagus nama asli lu. Kenapa gak nama asli lu aja yang dipakai? Lu gak suka sama orang tua lu ngasih? Harusnya Strutsi. Apa itu Chandra? Pasaran. Strutsi. Iya, Strutsi. Tapi di tongkrongan juga dipanggil nickname gitu. Iya. Sama kayak Kirito ya. Lu tau gak sih kalau short art online kemana-mana jadi dipanggil Kirito. Ini gue gak relate nih gue. Kita udah libur aja ya. Gak usah diajak orang tua. Gue ceritain backgroundnya dulu. Dia tiba-tiba DM terus kemudian minta izin, ternyata dia menggunakan nama Dark Luna di komunitasnya. Jadi Dark Luna Community ya jatuhnya ya. Bagus. Gitu. Terus gak bilang gak apa-apa, asal jangan kemudian jadi duit aja. Iya. Gak, maksudnya bukan, dia niatnya bukan nyari duit dengan Dark Luna, tapi minta duit sama yang punya Dark Luna. Tapi terus kemudian jadi menarik buat gue obrolannya. Iya. Karena gamenya tiba-tiba gue gak denger sebelumnya. Blood Strike nama gamenya. Ini kan gue bahkan harus googling dulu gamenya kayak gimana. Dan ternyata ya mirip-mirip PUBG ya. Kalau misalnya kita harus deskripsiin buat. Tadi gue googling juga kayak Blood Strike gameplay. Terus kayak PUBG aja seruan PUBG gitu. Nggak bercanda. Oke, kita kedatangan Strutsi ya. Teman-teman dari komunitas Dark Luna yang kebetulan fokusnya itu di game mengumpulkan player-player yang suka Blood Strike. Iya. Betul ya? Lebih ke yang jago sih. Kalau yang gak jago. Kalau gak jago main di FF aja. Sampai kentang gak sama. Kalau yang gak jago suruh main di liquid lain. Jangan daruan. Iya. Soalnya di vape itu ada teman kita juga yang bangun tim. Oke. Glue Squad. Oh, Glue Squad. Ya, Glue Squad kan glue-nya itu kan liquid kan. Kebetulan si Ayah Fatiba juga emang doyan main. Tahu gue glue tuh lem.
Iya, tapi ini merek liquidinya dia emang GLU. Oh, nama liquidnya. Oke. GLU, terus dia bikin Glue Squad, dan kebetulan emang dia juga suka banget main game gitu loh. Nah, terus dia bikin tim e-sportnya dan udah lumayan juga. Iya, lumayan namanya besar sih. Namanya gede PUBG. gitu. Jadi gue selama ini MK tuh nggak pernah mikir bahwa mau bikin tim e-sport karena ya udah ada temen yang bikin gitu kan ya. Sampai kemudian akhirnya malah lo yang bikin, lo kurang ajar banget. Makanya izin. Ya. Buat informasi aja, udah kedua kalinya kayaknya ada teman-teman yang menggunakan nama MK untuk minta izin as a team. Oke. Yang satu tim biliar. Oh. Tim biliar apa namanya? MK Billiard Community. Oh, MK-nya ya. Ini dari Luna. Jadi gue sih, jadi bukan pengalaman baru dan gue udah mulai tahu. Oh ya begini cara nyikapinnya ya. Misalnya kayak saya bikin tim namanya Darluna Pak, gini. Oh ya nggak apa-apa, jangan minta duit. Gak berubah. Bukan. Maksudnya gue sangat appreciate dan kemudian gue bisa support apa yang kemudian siapa tahu kami bisa bantu dan siapa tahu nanti kedepannya ya emang bisa jadi yang bener-bener kolaborasi. Ya, siapa tahu ada siapa? R7 ya? Kenapa R7? R7 Mobile Legend. Ya bukan, emang beda game, tapi kan namanya kan ada. Oh iya. Bisa siapa tuh bisa jadi tim e-sport yang sama besarnya seperti RRQ, ada satu lagi. Alter Ego. Apalagi sih tim-tim besar Indonesia? EVOS gitu ya. Siapa tahu kan gitu. 2 tim kita udah diambil sih sama EVOS. Buat besok. 2 orang? Enggak 2 tim. 1 tim PC, 1 tim mobile. Oke, sekarang berarti ceritain dulu dong. Komunitas Dark Luna itu isinya berapa tim atau gimana pertama kalinya lo menginisiasi ini jadi ada komunitas? Dan berapa game dah? Kalau awalnya sih bikin Dark Luna ini awalnya buat have fun doang niatnya tadinya. Terus kenapa kepikirannya namanya Dark Luna? Jadi klan ini kan di-create sama 3 orang tongkrongan nih sama 2 teman saya dari zaman SMA. Nah pas waktu itu kayak tahu tuh gue SMA lu kapan. Jadi zaman SMA tuh maksudnya udah nongkrong bareng lah. Iya. Nah lulus SMA kan kerja di toko vape. Oke. Kerja di toko vape di daerah Meruya. Nama toko vape-nya Boho Vapor dulu. Boho Vapor. Nah kita nih sering nongkrong di toko vape itu karena saya jaga kan jadi favorista. Nah di situ kita semua suka sama Dark Luna. Pas masa itu. Jadi historis lah. Lu kenapa sih kalau ada orang suka sama produk gue itu artinya ya dia lagi ngejilat. Enggak, kalau sekarang udah enggak. Tuh kan. Jadi gak mau jilat. Terus. Enggak bercanda. Nah terus akhirnya bikin lah nama Dark Luna. Tadi mau bikin nama Banli, flavor banget namanya, pisang banget. Ya Dark Luna doang, kayak gak ada petik dari buah apapun ya, dari kue apapun. Ya, secara nama emang kesannya berkarakter banget sih Dark Luna. Terus. Nah bikin, terus akhirnya kan persyaratan masuk clan ada persyaratannya nih. Kita dari orang yang cuma bisa main doang sampai sekarang buat masuk clan kita tuh susah banget lah. Galak ya. Banget, iya. Karena grinding, anak-anak pada grinding buat gedein grinding nama clan. Grinding itu kayak ya latihan mati-matian buat tinggiin nama clan. Orang lain ngobrol. Di ranked, di kompetitif, terutama kompetitif sih. Oke. Nah. Oh grinding itu dilatih terus diseleksi gitu? Iya. Enggak, grinding itu kita pribadi kayak. Nge-grind, ada istilahnya nge-grinding. Jadi kayak kalau kopi itu kan kayak ini kan mesin grinding, mesin grinding ya. Kayak dibentuk untuk jadi jadi shape yang lebih bagus gitu. Jadi lebih yang awalnya kaku jadi halus kan. Ini halus. Kayak untung ada ini. Udah jelas. Itu awalnya itu. Terus kita buktiin dari leaderboard clan sama leaderboard ranked. Terus di kompetitif. Leaderboard apa nih? Pak Eko nggak tahu. Leaderboard tuh papan peringkat. Tapi berarti dari pertama udah main Bloodstrike? Iya udah. Tahun berapa berarti itu ya? Bloodstrike tuh game baru 2 tahunan kurang lebih. Oh jadi ini baru nih kisah-kisah mengenai pertama kali terbentuknya Dark Luna itu berarti baru banget ya? Baru di Bloodstrike. Oke. Sebelumnya main game juga cuman gak pakai nama Dark Luna. Kenapa lo ngerasa perlu bikin clan ini? Karena ya biar nggak ada pesaing sih. Maksudnya gimana? Jadi nggak ada yang bisa ngebuang.
Maksudnya? Dulu pas kayak contoh di game PUBG gitu-gitu. Ada orang, saya kan masuk clan lain. Nah, clan lain kan leadernya bukan saya nih, orang lain. Oke. Nah, ada orang yang lebih dekat sama leadernya, padahal nggak lebih jago. Nah, saya dibuang. Oh, ngerti gua. Oh, itu banyak itu. Itu banyak tuh kekuatan orang dalam monyet itu. Nah, yang nggak tahu konsekuensi kekuatan dan kemampuan karena deket dimasukin Tapi sebel. kita nggak tahu kenapa dia dibuang. Sebetulnya kotor. Cuma dicuci. Bukan karena jago. Iya, dibuang buat di grinding biar lebih bagus lagi. Asai. Benar. Oke, jadi berarti kan ada alasan personal berarti sebenarnya. Bener-bener bertiga pernah ngalamin cerita yang sama-sama dibuang dari klan itu juga. Enggak sih, kalau duanya lagi nggak begitu fokus di game, tapi cuma main game sekedar have fun aja. Oh, Saya doang justru yang lu fokus. sendiri Iya. gitu. Oh, lu yang ambisius. Iya. Yang lain enggak. Enggak. Tapi kebetulan yang dua ini emang sebenarnya mau lo ajak untuk bikin klan ini. Iya. Gitu. Tapi lo jelasin gak ke mereka kenapa mesti bikin klan ini? Oh iya, sepenting apa sih bikin klan? Nah, gue juga penasaran. Karena kita bertiga pas baru main Bluestack kan jatuhnya pertengahan musim ya. Jadi di tengah-tengah lah, nggak dari awal-awal banget. Iya. Nah udah banyak klan-klan besar nih. Oke. Kita mau masuk klan, nggak diterima. Oh, sering ditolak. Iya, nggak diterima masuk. Yang mana sih? Buat tes, Tampolin. buat ini, buat itu. Klan. Klan mah gede banget itu. Gede banget itu. Indonesia tuh so hormat respect tuh. Nama klannya dan klan. Akhirnya yaudah kita buat klan sendiri aja. Oh gitu. Karena lo Jadi- gak ada yang diterima, akhirnya lo memutuskan bikin klan sendiri. Dan Iya. bener-bener cuma bertiga. Iya, awalnya bertiga dong. Nah, di masa bertiga itu udah ada kelihatan kalian bisa menggulingkan klan-klan besar lainnya nggak? Awalnya nggak kepikiran sampai sana. Oke. Karena kepikiran masuk klan, ya udah biar ada teman mabar. Jadi ada member-member lain lagi kan masuk klan, biar ada teman mabar. Nggak nyangka sampai sekarang. Nah, kalau sekarang tuh pencapaiannya apa aja emang? Ya Sampai sekarang nih berarti kan lu udah menang di kompetisi apa gitu apa gimana? sekarang top 1 Asia. Ya sampai kemarin ngirimin leaderboard gitu ya, ada 5 pemain dari Iya. Dark Luna semua. Di atas. Jadi 1 sampai 3, 1, 2, 3, 4, 5-nya dari mereka semua. Oh berarti alasan lu main Bloodstrike tuh karena di PUBG udah kebanyakan ya? Bosen ya, rame Kebanyakan, banget iya. ya? Jadi kayak aku mau refreshment deh gitu apa Betul. gimana? Itu game juga ada sepi. Gak usah nangis. Enggak, tapi kita coba titik awalnya dulu lagi deh. Bikin Oke. klan. Terus kemudian berapa lama sampai akhirnya kemudian kalian ngerasa kita kayaknya perlu nambah orang, atau emang begitu klan terbentuk gak berapa lama tiba-tiba ada orang apply aja masuk gitu apa gimana? Berjalannya waktu sih. Cuma pas nama kita udah mulai naik, banyak banget yang FOMO. Mau masuk klan. Oke, Asal berarti respect. nama kalian naik tuh berapa lama? Nama Dari terbentuk? kita naik dari terbentuk itu 6 bulanan mungkin. Masih bertiga doang itu? Enggak, ada member lain yang bantuin juga. Satu klan Cuma tuh, membernya itu udah kita seleksi lah. iya satu klan itu berapa jumlahnya Satu sekarang? klan itu ada kurang lebih 90 orang. 90 banyak Iya. juga. Tim inti? Tim inti Dark Luna itu punya 7 tim. Itu sebenarnya too much kalau buat di Oke. game ini. Oke. Oh itu kebanyakan. Kebanyakan. 7 tim dan banyak yang komplain. Oh. Kenapa komplain? Karena 7 tim kita tier 1 semua. Jadi Udah tier 1 semua tapi di sekarang kan. Gue lebih menarik prosesnya mereka nih. Makanya penasaran juga. Nah, coba jangan lompat dulu nih ya. Pada saat kemudian kalian kebentuk Baru klan, terus mulai. kemudian kan berarti pasti ada satu momen tiba-tiba di mana bahwa kok kalian mulai diliatin orang ya. Apakah tiba-tiba ada player yang kemudian winning something atau nyampe di suatu posisi tertentu. oke. Nah itu tuh yang pengen gue tahu tuh. kita karena mungkin sering main ya, main ranked, terus solo scrim gitu-gitu. Apa, solo apa? Solo scrim. Soal scrim itu apa? Solo scrim Es itu. krim dari Solo. Jadi Presiden. Es krimnya Gibran. Setahu gue pisang deh sama martabak kalau dari Solo. Jadi kalau kompe itu kan ada dua mode tiap malam tuh. Ada scrim, ada turnamen. Nah kalau scrim itu latihan untuk turnamen. Oh kalau di PUBG itu kayak klasiknya aja ya? Iya. Oke. Kalau di ML mungkin waktu Indonesia bermain. Jadi bukan tour tapi sparring antar clan gitu-gitu. Oh, sparring-sparring tanpa Iya. ada nilai dari turnamennya. Iya. Oke. Terus. Nah, kita sering nabrak-nabrakin
player besar lah yang udah punya nama di Bloodstrike, clan besar. Nabrak-nabrakin. Yeah. Ini bahasa umumnya ketemu lah udah. Nabrak tuh ketemu kayak misalkan nih lagi war nih. Tabrak gitu, serang gitu maksudnya. Tabrak tuh serang orang. Terus. Dan ya awal-awal kita selalu menang, terus ngejar leaderboard. Oh iya betul. Ngejar leaderboard. Kalau ngejar leaderboardnya berarti udah masuk di turnamen? Belum. Turnamen beda emang lagi. Fitur gamenya? Fitur gamenya kayak misalkan kemampuan lu tuh di atas rata-rata atau tidak. Soalnya di Mobile Legends ada namanya top global. Oh oke, ngerti gue. Top global sama. gitu. Ya gitulah, top global tuh termasuk leaderboard. Iya. Nah kita kejar top global. Yaudah sampai sebelum yang 5 teratas itu. Kita sorry, dulu berapa lama sampai akhirnya kalian dapat posisi top global? Dari pertama kali terbentuk deh, berapa bulan? 1 season kan tuh, 4 bulan. 4 bulan udah masuk top global? Iya. Itu cepat atau lambat sih? Gua nggak tahu semasif apa Bloodstrike gitu. Kalau misalkan masih sepi ya mungkin. Tapi kalau misalkan udah cukup ramai, keren banget. Berarti masih sepi ya? Cemen lu berarti. Brengsek aja ya. Maaf teman-teman semuanya. Ya main cuma anak grogol. Nah tapi Bloodstrike tuh sekarang pemainnya udah berapa? Udah jutaan sih. Udah jutaan. Keren berarti. Sekarang udah di atasnya PUBG. Nah, udah agak tegak berarti, agak tegak. Nah, udah bisa sombong loh, udah boleh sombong. Karena Jupri cuma bisa main PUBG. saya nggak berani FPP. Jadi kan kalau misalkan TPP itu tuh kayak GTA, jadi sorotnya dari atas. Nah kalau FPP tuh bener-bener point of view. First person player. Iya, jadi gue nggak tahu yang atas gimana. Takut. Oh gitu, berarti posisi kalian di top global tuh jumlah user udah berapa tuh kira-kira? Jumlah user, kalau user sih udah banyak ya, pasti udah jutaan. Nggak, kalau di top global tuh berarti yang kalau di top global tuh yang 100 yang masuk ke top global itu cuma 250. 250.000? Enggak, 250 orang. Oh oke. Dari jumlah user yang lo lihat secara keseluruhan berapa kira-kira di posisi pada saat di 4 bulan itu? Ada 1 juta? Ada. Oh udah banyak. Udah banyak. Makanya gue bilang udah kayak nggak apa-apa, boleh sombong. Gue soalnya nggak menyangka bahwa Bloodstrike itu udah sepopuler itu ya. Gue pikir sama kayak lo. Cara berpikir gue tuh hampir sama kayak dia, mikirnya bahwa karena mungkin masih sepi kali ya. Tapi ini kalau udah 1 juta mah lumayan itu. Berarti memang nggak masuk FYP gue aja kali. Ya atau emang gamenya belum kan belum sesemua umur mainin kali ya. Hipster kali. Semua umur sih. Hah? Enggak, maksudnya gini. Kalau Mobile Legends kan emang kayak bener-bener semua umur mainin gitu. Kalau bukan masalah kategori gamenya gitu. Kalau ngomongin ini mungkin lebih kayak Valorant kali ya. Lebih ke selera gitu lah. Oh oke. Yang mainin. Oke. Nah terus setelah 4 bulan baru tuh kemudian orang-orang mulai apply. Karena lihat lo ada di top global dengan nama clan lo kan. Orang langsung kayak lah lu gue kenal nih kok bisa gitu kan kayak gue stand up aja gitu gue di tongkrongan tuh terus gue ngeliat teman gue yang di tongkrongan tidak lucu pak masuk TV sebel gue jadi pengen mau stand up juga jadinya ya jadi kayak ada ruang apa ya namanya ruang pajang yang kemudian kelihatan banyak orang yang akhirnya orang pengen mulai apply nah itu termotivasi di bulan keempat itu tadinya berapa member kalian yang pas udah masuk top global itu nggak sampai 20. Setelah itu 90 sekarang. Langsung nggak angka titik besar pertamanya berapa? Angka titik besar apa tuh? Member yang apply. Tiba-tiba misalnya besoknya tiba-tiba kok ada 30 yang apply nih. Kalau sekarang sehari sih kurang lebih kan kalau di in game itu maksimal ada cuma bisa maksimal apply itu 40. Habis itu max apply kan. Jadi kalau di in game kita tiap hari kita hapus-hapusin reject doang. Oh gitu, dan udah nggak terima baru. Karena udah full. Dan full ini semuanya aktif lagi. Aktif. Jadi streamer semua, penjoki semua. Penjoki. Calo. Penjoki gimana sih jelasin ke gue dong penjoki? Penjoki itu akun lu dimainin. Akun dimainin buat dinaikin ranknya. Oh push rank itu ya? Oke. Buat capai rank. Soalnya kalau di Mobile Legends tuh kadang gue udah di Mythic nih, pas main kok goblok banget, kayaknya habis bayar orang deh sampai ke Mythic deh, padahal kemampuannya masih GM. Nah, Bloodstrike juga rank tertingginya Mythic.
Tapi baru season kemarin Mythic, dan yang Mythic pertama itu dari clan kita. Oh ya? Mythic pertama di global dunia. Jadi disatuin server Asia, Brazil, Europe, MENA itu disatuin semua. Dari pemain Dark Luna itu? Iya. Siapa namanya? 10 jam, Hans namanya. Namanya Hans. Iya, sekarang lagi Oke, sekarang kita panggilin Hans. Kita nggak mau jauh-jauh. Langsung pulang kamu. Sini. Jauh-jauh. Enggak, tapi kalau dirimu udah Mythic juga. Udah, saya yang ketiga. Dunia Karena kan juga. satu party, iya. Wih. Jadi 1, 2, 3, 4 dia karena menakil aja. Nyampah. Jangan direndahin, itu teman kamu. Tegak gitu ya. Tegak aja, tegak. Setidaknya lo bisa sombong sama Jupri. Gue masih jauh banget gua. Point ke error aja belum nyentuh gua. Itu berarti sorotan dunia ke Indonesia dong pada saat itu. Karena di tempat-tempat lain, di negara-negara lain tuh belum ada yang nyampe. Itu wih, kuat banget ya. Terus after itu kan makanya ada di game itu ada drama tuh. Karena Drama Ada drama karena nggak terima. kenapa gak terimanya? Karena nggak terima, jadi kan cepet-cepetan naik rank ya. Iya. Yang duluan tuh sadar itu rank baru juga, jadi kayak ajang gengsi lah. Kayak season baru gitu ya. Iya, jadi mereka nggak terima karena mereka matchingnya berasa dilamain katanya. Jadi matchingnya nggak ketemu-temu, jadi nggak play-play. Matchingnya kalau misalkan lu setar, nanti ketemu musuhnya cepet gitu. Oke. Nah kadang-kadang kalau emang server lagi drop, Lagi penuh. ya lagi penuh agak lama nyari musuhnya. Nah itu matching up tuh. Oh gitu. Makanya internetnya bener, jangan ngeluh baik. Cuma Internet tuh diladenin lemot. sama developer. Dibikinlah laga-laga antar negara. Oh gitu. Iya. Justru akhirnya malah diseriusin sama developer Iya, ya. kayak Indo versus PH, Indo versus MENA. Soalnya kan developer juga masih butuh exposure. Betul, Iya. betul. Ya, jadi emang harus dibikin terus sesuatu yang kemudian akan ngegedein nama mereka ya. Iya. Kalau dia apa diamond apa Apa aja? uang dia gold. digital ya Oh, gold. gold. Namanya Gold. Iya. Oh jadi mata uang atau transaksi koinnya itu gold Iya, ya? gold yang buat gacha-gacha itu gold. Iya. Oke. Top up. Itu bisa top up atau bisa dapat dari reward? Nah Iya, itu uang bisa dapat developer. dari reward. Iya sih. Iya sih. Kalau konten kreator itu udah dapat gaji mingguan gold Dari Blood Strike-nya? dari Bull Strike. Berarti lu udah. Udah. Bisa dirupiahin itu? Enggak. Oh Tapi cuma bisa akunnya kan dipakai di bisa game kita aja? jual. Iya. Cuma Tapi kan maksudnya akun kita jadi full punya skin ibarat semua kata kan. dia tuh di endorse nggak dikasih duit tapi dikasih produk. Nah produknya tuh ya itu. Soalnya nggak bisa Gold. ditransaksikan Iya. sih ya. Nggak kayak Ragnarok dulu ya. Iya. Oh kan. Oh iya itemnya. Bisa dijual belikan gitu. Atau Nah, kalau sekarang Roblox lah. Roblox emang bisa dikasih. Roblox kan bisa. Robuxnya kan antar orang bisa Robux transaksi. bisa tuker. Oh koinnya bisa. Iya. Oh soalnya kan kalau Mobile Legend tuh nggak bisa. Mobile Legends nggak bisa. Nggak bisa item ngirim gold bisa, maksudnya beliin orang bisa. Tapi kalau item yang kita udah punya kirimin ke orang nggak bisa. Kayak kalau beliin orang semua apps bisa deh. Bisa. Ya, kayak gue beliin koin buat lo di TikTok juga bisa. Enggak, cuman Iya. kan ini bentuknya udah gold misalkan. Kalau di Mobile Legends tuh udah diamond. Nah diamond kita bisa beli barang buat kirim ke orang bisa. Oh. Bukan lu pakai uang rupiah terus Ya. kirim ke orang. Bukan. Ngerti. Bukan, Mobile Legends gitu. Nah, udah lo udah dikenal banyak orang, udah top global, bahkan beberapa rank, bahkan yang pertama gitu ya. Lo kepikiran untuk mengkomersialisasikan Dark Luna aja gak sih? Maksudnya klan kalian gitu loh. Iya. Berarti kan lu ada baju kah, merchandise kah. Kayak gitu-gitu dimonetize gitu istilahnya. Nah, lu mau datang sini untuk itu ya, sih. Udah ngaku aja deh, gak apa-apa. Loh, karena kan berarti kan udah mulai populer nih gitu kan. Lo punya nilai komersil dong gitu loh. Ada kepikiran kesana gak sih sama teman-teman yang lain? Belum ada sih. Kalau kita sekarang mikirinnya bikin jersey buat tim kita dulu sendiri. Oh gitu. Iya. Ini gua kasih tahu ya, HKI Liquid sama HKI game beda. Apa-apa. Kamu ajar aja. Enggak bukan maksudnya kan kadang-kadang kita suka nggak ngeliat bahwa ini bisa dimonetize atau tidak. Betul. Karena gue bisa berdayakan ini untuk supaya bisa terpelihara community atau klannya tuh kadang-kadang kan perlu ada juga yang sifatnya uang. Betul. Gitu ya, supaya tetap hidup lah klannya gitu. Karena otomatis kan gini, kalau kemudian kan tadi lo cerita bahwa ada tim yang juga tim dari Dark Luna ini juga udah diambil sama tim lain ya, sama EVOS gitu ya. Berarti kan EVOS? Iya. Sama EVOS. Wow. Berarti kan ada nilai komersil dong gitu di situ. Iya, ada. Nah,
kepikiran nggak untuk bikin kayak EVOS itu supaya jadi komersil? Sebenarnya. Sempet kepikiran tapi bingung arahnya mau kemana sih. Mulai dari mana gitu ya? Mulai dari mananya. Emang kadang-kadang gitu sih ya. Kalau anak muda kan mungkin terjadi juga tuh mungkin di stand up Indo Tangsel nggak? Bahwa kemudian begitu udah tumpul banyak, taunya cuma kompetisi, taunya cuma lomba. Iya, kita nggak tahu monetize dari logo. Bahwa ini sebenarnya produk bisa jadi uang yang masuk karena uang di di klan itu tuh nggak cuman pelatihnya, bukan cuman pemainnya, ada BA-nya. Iya. Nah, kalian punya BA nggak? Kalau BA sih nggak punya. Nggak punya ya? Emang BA ini maksudnya apa sih? Brand iya cewek-cewek kayak Vior. Oh, brand ambassador. Iya, brand ambassador. Dari Blood Strike-nya atau dari klan ya? Dari klannya biasanya kalian punya sendiri-sendiri kayak Alter Ego punya, EVOS punya. Tapi kan mungkin biasanya kan mereka yang punya itu. Kalau itu kita punya. Apa? Cuma nggak yang belum terkenal, tapi kalau di Blue Strike terkenal. Jadi di dunia Blood Strike-nya udah famous gitu ya? Iya. Berarti kayak Jevanka kali ya. Lu tahu nggak Jevanka? Nggak tahu kan? Tapi kalau di vape terkenal. Gitu kali. Kayak gitu. Bisa jadi. Nah kalau terus selama ini gitu, yang bikin klan itu solid apa? Uang nggak ada jelas. Cemilan. Kalau akhirnya cuma pencapaian top global, yang menurut lo yang kemudian bikin kalian terus bareng tuh apa? Mungkin rata-rata player kita kan gagal di game lain. Jadi barisan sakit hati. Barisan sakit hati, punya hati yang sama, bersatu, padu melawan rezim. Jadi mereka dapat tim, dapat chemistry yang bagus di game ini, jadi tinggal berharap gimana cara game ini tambah besar supaya mereka bisa jadi player e-sport gitu-gitu kan. Gue tahu nih rasanya nih seperti pionir-pionir kayak Bang Panji, Radi. Iya, karena gue hadir di sini pertama kali dan gue happy, kayaknya gitu kali ya. Ya mungkin. Yeah. Dan merasa dikenal juga kan, dapat acknowledgement gitu ya. Yeah. Tiba-tiba orang acknowledgement apa nih? Gue nggak ngerti. Diketahui orang. Oke. Dapat validasi lah. Oke. Dia jago nih di sini gitu ya. Dia terkenal di community yang kemudian dia tonton oleh 2 juta orang atau dimainkan 2 juta orang ini gitu. Itu biasa kan nge-boost dopamin ya. Betul. Lu kayak wah di sini langsung star syndrome tuh. Anjing. Langsung kemana-mana mau mandi pakai aqua. Enggak, Raisa kan star syndrome. Aduh apa air keran kan nggak bisa air keran aku Cleo ada Cleo langsung gitu. Berarti kalian merasa bahwa kalian ini udah permata, cuman masih banyak yang mengkilap di game lain. Jadi pas di game ini tuh kayak kalian permata di antara batu-batu bacan gitu kalian maksudnya. Ngerasa bahwa anjir gue dihargain, gue dihormatin, dan juga gue punya kekuatan yang full bilang kalau gue ada di atas, apa gimana ini? Feelingnya. Kita merasa kita udah di atas aja sih di game ini. Oke. Jadi ada appreciate, ada yang merasa berhasil lah di game ini. Asoy. Tapi gue penasaran, ini penasaran pribadi nggak apa-apa ya kok. Lu kan bilang bahwa lu tuh sampai bisa digaji sama gamenya dengan dapat gold. Iya. Nah itu caranya gimana? Jadi content creator. Content creator seperti apa? Coba dibumbuin biar kami tuh tahu gitu. Siapa tahu roadmap yang lu kasih bisa dilakuin banyak orang gitu. Kalau content creator di Blue Strike sih beda-beda ya genrenya. Ada yang kalau saya lebih ke gameplay. Lo gameplaynya. Gameplay, ada yang lebih ke info, ada yang lebih ke ini senjata yang lagi di buff, yang lagi di nerf, info turnamen. Oke, ini kan kontennya. Pokoknya konten. Nah gitu. Sampai bisa bahwa Blood Strike ini percaya untuk memberikan nih gold nih, lu nggak usah beli gold nih. Gitu. Karena kalau Blood Strike sendiri sih pasti ditanyain itu karena keunikan sih. Keunikan personal lo di sosmed itu? Iya, sama di in-game. Jadi udah fame nih di in-game. Jadi kan kalau content creator juga nick ID-nya itu ada centangnya di dalam in-game-nya. Oh gitu? Oke. Nah kan banyak yang cloning nama kita tuh. Betul. Di game itu. Oke. Jadi buat bedain mana yang asli, mana yang KW ya dari centang itu. Berarti pertanyaannya balik lagi. Untuk menjadi ID yang verified bagaimana? Ya dikenal banyak orang dulu.
Kan kalau misalkan di Instagram itu kan lu tuh harus ngelempar data-data baru verified tag. Nah kalau di Bloodstrike bagaimana? Kalau di Bloodstrike sebenarnya data semua orang pasti jelas ya. Tapi lebih ke pencapaian juga kali ya. Salah satu pencapaian sama anak ini punya nilai jual. Oke. Itu dapat afirmasinya dari dapat konfirmasinya dari si Bloodstrike ya, dari developer ya. Dari developer. Dan ditawarin atau gimana? Ditawarin, ditawarin. Jadi sistemnya ditawarin. Berarti emang gak bisa, teman-teman gak bisa diikutin. Emang kudu jago banget. Enggak, bukan. Berarti kudu berwarna. Yang paling penting itu dimonitor berarti. Emang karena lagi di develop untuk tumbuh usernya, berarti yang kayak gitu dimonitor tuh sama si Bloodstrike ya, sama developer. Betul, sama kayak ini Instagram awal-awal kan orang tuh pada ngelempar verified. Iya, bener segampang itu dulu. Kalau misalnya followers sudah berapa kan ditawarin juga sama Instagram kan. Iya. Nah, oke. Kita coba ke tahap berikutnya nih. Apa tuh? Gitu ya. Lomba apa yang kemudian benar-benar bikin turnamen ada ya? Turnamen kali ya? Yang benar-benar bikin bahwa Clan Dark Luna ini lo udah ngerasa wah ini kita udah di puncak selain masalah mitik top global, tapi kan pasti ada turnamen tertentu juga ya untuk ngebuktiin ke yang lain dong. Ini bahwa ini nggak cuma mitik, ini nggak cuma sekedar top global gitu. Ada nggak turnamen yang kemudian menjadi penentunya? Ada. Selain turnamen komunitas, di turnamen resmi kita punya 3 tim, 3-3-nya 1, 2, 3. Oh gitu? Juara 1, juara 2, juara 3. Itu berapa tim yang ikut tuh? Itu mah bukan kompetisi, main bareng. Tim yang ikut, contoh kalau di Indonesia itu ada sekitar 200 plus tim, tapi di seleksi sampai jadi 15 tim di grand final. Oke. Seleksinya tuh emang seleksi pilih atau emang diadu lagi? Adu lagi. Ada penyisian. Oke, berarti 15 tim dalam satu map. Iya, 15 tim dalam satu map. Tapi lu bisa lempar 3 tim satu clan ya? Iya. Emang maksimal 3 tim kalau di turnamen-turnamen. Satu clan, satu komunitas, satu e-sport maksimal 3 tim. Lawan clan yang terbesar waktu itu siapa? Udah nggak ada sih sekarang. Apa? Udah meninggal? meledak clannya. Kalau clan terbesar ya mungkin waktu itu menang si Dark Luna 1, 2, 3 berarti ada lawan yang paling berat tuh siapa kalau aja? Yang pas proses lawan beratnya itu kayak Fateh. Ada Fateh, dia udah clan yang punya nama juga di game-game lain. Orang Islam semua tuh. Al-Fatihah. Ada Fateh, terus sempet... Nah banyaknya Fateh Gajah Mada. Pati itu. Terus sempet ada siapa ya, lupa. Pokoknya dia juga punya brand liquid juga. Oh ya? Iya. Siapa ya? Udah perang vape ini mah udah bukan Bloodstrike nih. Ada Point Esport waktu itu. Oh berarti klan-klan besar seperti EVOS dan lain sebagainya belum terjun ke sini, baru mulai dia. Dia baru mulai. Dan makanya direkrut itulah teman-teman kalian ya. Iya, jadi dia masuk cari tim. Iya. Cari tim, tanya ke kita. Karena klan EVOS, terus Onyx dan lain sebagainya benar-benar monopoli game, Pak. Jadi game apa aja nih, kita harus punya timnya gitu. Jadi gua masuk tim monopolinya e-sport. Ya, monopolinya. Bukan lomba itu. Emang tangga. Bukan itu mah. Emang game-game pasar itu. Main Uno tapi pakai tim EVOS. Uno. Kalau enggak pakai jersey tapi main gundu ya. Dari Jakarta turun dari helikopter. Tidak, enggak pakai tali. Enggak ada parasut. Emang mau dibunuh itu mah. Tapi keren juga ya, bahwa ternyata kan berarti ini jodoh-jodohan dong, bahwa kemudian kalian ngeliat bahwa game ini bisa besar atau sebenarnya kalian berambisi ngegedein gamenya. Kan maksudnya gini, begitu ngeliat Bloodstrike, ada ini nggak dari pertama bahwa ini kayaknya game bisa gede deh nih? Awalnya nggak ada. Cuman setelah bikin komunitas, bikin clan, terus terjun sering Discord bareng sama komunitas-komunitas, developer juga ngajak. Jadi deket lo developer? Deket.
Buset, pantas aja. Gampang verify. Guys, itu orang dalam guys, gak bisa diikutin. Enggak. Menurut gue itu memang pasti banyak model bisnis yang emang kemudian si developernya atau si kreatornya itu kemudian pengen besarin skenanya dengan yaitu ngebibit si player-player ini. Betul. Pasti itu. Gue tahu rasanya kayak ternyata di game-game lain juga mungkin lu tidak sedekat sekarang sama developernya kan. Nah, ini developernya bisa deket, bisa ngobrol, jadi sense of belongingnya itu loh Pak di game ini. Makanya gue baru mengerti orang dalam kamu. Tapi setahun biasanya ada berapa turnamen untuk Bloodstrike lah? Kalau turnamen resmi udah pasti setahun sekali. Setahun sekali. Itu yang bikin dari developer. Ya. Itu namanya apa? Nama kompetisinya? Kalau kemarin yang tingkat nasional itu gampang bener kayak nggak mikir itu mah. Lomba Bloodstrike kayak nggak mikir. Kalau kemarin kalau yang tingkat nasional Indonesia itu Bloodstrike Arena namanya BSA. Bloodstrike Arena. Kalau besok beda-beda sama cup ya. Ayo lanjut. Kalau besok tingkat SEA itu Bloodstrike Master. Oke. Jadi ASEAN. Oke. Tapi berarti belum ada dunia ya? SEA Games. Belum dunia. Oh, SEA Games? Iya. Udah dunia? Udah dong. Kan sekarang lagi SEA Games nih. Besok nih kita play. Oh gitu? Besok kita grand final. Besok banget ini? Iya, tanggal 19, udah packing 20, 21. Wanderin deh. Kita main online. Hah? Gak perlu. Enggak, kita main online. Oh besok nih? Besok. Jadi Dakluna ngwakilin Indo jatuhnya. Gitu. Ada berapa orang? Ada berapa clan dari Indonesia? Kalau dari Indonesia ada berapa clan ya? Lupa. Kalau dari Dakluna ada ngirim 2 tim, tapi satunya ngwakilin Indo, satunya ngwakilin Thailand. Lah kok bisa gitu? Jadi ada DL cabang Thailand. Kalau kayak Oni kan ada Oni Indo, ada Oni PH. Enggak dulu, berarti yang Thailand orang Thailand. Iya, orang Thailand. Telah hanam nano. Oh, dan mana tuh ada orang asingnya? Ada. Yang ada kalau kenal sama sekali, Vietnam. yang kemudian diam-diaman saking asingnya. Yang kemudian pernah bersama, terus kemudian dipisah. Main pakai-pakai aja, nama lu siapa? Belum kenal banget tapi udah begitu. Teguran saking asingnya. Ada. Jadi bukan cuma Indonesia ya. Sama kayak Onyx ada PH-nya, Evos ada Filipina ada yang juga. Indo. Oke. Cuman tetap besok di yang di bawah final naungan kita. Yang di final tuh siapa lawan siapa? Itu 15 tim terkuat di ASEAN pokoknya. Langsung final itu berarti? Langsung grand final. Tapi kalau yang Dakluna yang versi Thailandnya itu dia jalur kualifikasi dulu. Iya, kalau kita itu jalur undangan. Oh gitu? Karena di tingkat dong. Sampai sana salaman dulu, baru boleh makan. Siapa yang ngamplopin? Erick Thohir. Soalnya di tingkat nasional kan sebelumnya kita yang menang. Lo diundangnya pakai foto priwet. Gue kebayangin jadi kesat. Dapat undangan. Dikira ada foto priwetnya. Undangannya gini. Ini kumpulan anak-anak klan Dakluna. Turut mengundang Bapak Haji. Enggak, bukan. Oh misalnya jadi kalian jalur undangan tapi mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Emang skemanya begitu di khusus untuk Bloodstrike atau semua e-sport? Hampir semua game juga gitu sih. Kayak Mobile Legends kan Onyx ya yang mewakili. Karena Onyx abis juara Indo. PUBG, Alter Ego. Ya. Nah kalau misalnya kalian menang, dapat medali? Dapat. Penggalangan medalinya gimana kalau? Iya kan online gitu, dikirim pakai JNE. Iya bisa jadi. Cuman pas dibuka kotaknya ada tangan begini. Masuk lagi. Kalau medali sih nggak tahu ya, tapi cuma di posternya prize pool aja sih. Oh gitu. Uang doang. $15,000. Lumayan itu. Ya, dolar mana dulu? 50 jutaan. Dolar US dollar. US ya? Iya, 17 kali 15. Banyak bener, kaya lu. Nanti jajanin gua ya. Bagi-bagi. Ratusan juta. Ya kan masih bagi gua. Ratusan juta. Iya, kan IP Dakluna. Karena nama gua di situ. Yuk. Soalnya yang menarik adalah justru lo memilih Dakluna yang ada hakinya gitu loh, yang emang udah kami daftarkan. Tapi di luar konteks itu, gue sendiri yang bikin gue tertarik adalah gue nggak pernah menyangka bahwa gue akan punya produk yang
orang dengan senang hati menggunakannya dan dijadikan sebagai lambang perjuangan mereka, kayak lambang mereka meniti karir. Itu yang menurut gue jadi sangat mengharukan sebenarnya kemarin. Ada loh orang yang kemudian menggunakan nama ini jadi spiritnya mereka gitu loh. Itu yang bukan cuma sekedar nempel nama. Dan Dark Luna itu emang gue pernah mengalami beberapa momen seperti itu di real life ya. 2018 gue ketemu orang. Dia IT sebuah hotel apa kalau nggak salah, saking cintanya sama Dark Luna, dia tuh server di tempat tersebut dinamain nama dia Dark Luna, difoto dan dikirim ke gua. Biru juga. Waktu itu masih hitam. Iya, kemasan lama, masih kemasan lama. Oh iya. Hitam silver gitu yang pertama gitu loh. Dengan bangganya dia bilang, Om, gua titip izin pakai nama Dark Luna untuk server di tempat gua kerja karena gua suka banget gitu loh. Gue berkesempatan untuk mampir ke Pangkal Pinang pada saat itu dan dia kemudian langsung memutuskan keluar dari kantornya nemuin gue langsung gitu. Oke. Jadi ada beberapa hal-hal yang menurut gue gak nyangka bahwa produk ini bisa jadi bukan cuma jadi liquid ya, tapi jadi lambang spirit dan semangat gitu. Itu simbol perjuangan deep sih. Iya, itu menyenangkan banget buat gue gitu loh. Dan kalau sekarang akhirnya jadi ya kan kebagian ya. Ya agak lain aja nih filmnya, bukan cuma untung penjualannya doang, tapi IP-nya juga dibayar loh. Ya tapi terlepas itu semua, gue seneng yang ternyata bisa merepresentasikan spiritnya justru anak-anak muda. Gitu yang seusia lo gitu ya, yang kemudian masih, dan gue gak nyangka lagi di game lebih anak muda gak lagi. nyampe di gue gitu loh, terus bikin produk spiritnya nyampe di game gitu. Nah sekarang nih ya lo udah ada di level ini, lagi-lagi tadi gue sempat bertanya soal lo kepikiran untuk monetis atau tidak gitu. Kalaupun tidak gitu ya, lo punya gak sih sama temen-temen yang ngerasa bahwa suatu saat nanti kita bikin ini yuk, jadi sesuatu lah apa gitu, pernah gak? Jersey kah? Enggak sih. Belum sama sekali? Belum, kalau monetis gitu belum. Kalaupun tidak monetis, apalah bentuknya gitu yang lo ingin kalian ini jadi apa gitu? Pencapaian apa berikutnya yang pengen lo? Collab sama e-sport atau kita jadi e-sport? Oh gitu sih paling. Yeah. Collab sama e-sport itu seperti apa? Gue masih belum kebayang. Kayak di Delta Force kan collab semua e-sportnya. Jadi bukan akuisisi. Jadi contoh kemarin RRQ ada tim yang dominasi namanya Seven Sins, RRQ X Seven Sins. Oke. Gitu. Tapi kalau sendiri nih, misalkan emang Dark Luna nih pengen bikin jersey, tas, atau enggak celana, aman gue ada vendor. Gak apa-apa, Markicap. Cuman ada tulisan Markicap aja. Tapi gue pernah berpikir loh, dulu Dark Luna untuk kolaborasi sama Markicap, karena archetype-nya tuh Dark Luna itu adalah explorer sebenarnya. Sama malam banget ya. Bukan masalah malamnya, bukan masalah bulannya, tapi karakter archetype yang pengen kita tampilin di Dark Luna itu personanya tuh explorer, penjelajah, petualang, orang yang suka berada di satu titik ke titik yang lain gitu loh. Yang gue sempat kepikiran tuh pengen sama Markicap gitu dulu ya, tahun 2025. Oh sekarang bang. Makanya gue agak kaget nih. Kita deket bersetahun nih Pak. Keren, karena menurut gue, jadi gue karena banyak ketemu hal yang gak gue sangka ini sih sebenarnya. Oh, kok ini bisa jadi spirit banyak orang ya gitu. Keren. Nah, kalau gini nih, kepikiran gak ada Luna untuk berkecimpung di game yang lain? Udah. Apa tuh? Apa aja? Delta Force, Mobile Legend, terus ada eFootball. eFootball. Oh, FIFA gitu-gitu ya? eFootball tapi yang mobile, bukan yang konsol. Berarti mainnya berlima. Kalau eFootball tuh mainnya berapa orang sih? Kalau eFootball sendiri. Sendiri dong, berarti bener-bener kayak main FIFA kan? Iya, sendiri. Tapi yang mobile-nya ya? Mobile. Yang diantara semua game-game yang lain di luar Bloodstrike ini apa yang lagi paling Delta Force. Delta Force. Itu emang karena senjata lu senjata ya. Karena marketnya lagi besar Delta banget Force kan. itu Delta Force. Ini kan perangan antar terapis pijit. Gue gak ngerti sih, tapi gue tahu arahnya sih. Delta Force. Oh yang ungu ya? Emang nanya Dia Delta masanya emang. Delta Force berarti mirip PUBG kan dia? TTP kan?
Iya, enggak. Dia FPP juga sama kayak FPP juga? Iya. Oh berarti Tapi kayak dia 20 CODM versus 20. Jadi dia sistemnya sparring antar clan. Oh gitu. Iya. Oh, Delta Kayak point blank. Iya berarti Delta Force sama Bloodstrike mirip-mirip. Enggak, beda. Kalau Blue Strike kan Battle Royale. Kalau ini lebih ke Warzone. Kalau Delta Force. Cerahkan gue dulu nih. Jadi Battle Royale sama Warzone tuh bedanya apa? Nah, Battle Royale itu lebih ke mungkin survival. Sampai zona ditempatkan akhir. dalam sebuah situasi. Iya. Terus kemudian lo harus keluar dari situ. Enggak. Jadi kita kan zonanya makin lama makin mengecil nih. Oke. Jadi kita perang sekalian lawan zona juga. mirip Hunger Game. Oke. Oh, oke, ngerti. Nah, bedanya kalau sama Delta Force ini jadi ada 2 tim. Satu tim attacker, satu tim defender. Oh, misalnya mempertahankan benteng gitu. Iya, CS jadi ada berarti ya? set-setnya nih. Kayak CS ya? Iya. Jadi ada Tero set-setnya. sama Kalau set ini udah kebuka, udah jebol gitu ya. Udah jebol. Nah, pindah ke set sampai set ujung. Oke. Nah, gitu. Kalau Itu Delta Force. Iya. Oke. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu tuh advantage-nya ada di defender atau di attacker? Kalau sejauh ini sih, kalau tim-tim kuat ya yang scrim atau turnamen itu rata-rata defender yang menang justru. Oh gitu. Iya. Oh karena dia nunggu aja ya. Iya, karena jebol di set A, mereka mundur ke set B kan harus jebol sampai semuanya, Pak. Oh, ada Dan advantage ada waktunya juga. Ada sebenarnya delta tiket. Jadi kalau tiketnya habis ya udah defender menang. Oh gitu. Iya. Berarti kan harus berupaya. Gak bisa calo tuh. Enggak ada tuh yang di depan jalan kayak silvernya Pak, silver diamond enggak bisa. Nah itu lagi Delta Force tuh lagi rame banget. Karena tingkat nasional kemarin mereka itu bikin offline di Senayan. Terus ngendorse Triple X Land versus Bala-Bala. Hah? Apa? Bala-bala apaan? Gorengan? Bala-Bala siapa namanya ya? Si Sidul? Enggak, streamer game. Iya DNKT gitu-gitu. Oh DNKT, iya. Dan kita mesti DNKT tuh yang streamer yang kata Gencana teng neng. aduh gue gak tahu lagi. Dulunya manajer EVOS itu. Iya. Oh manajer EVOS ya. Manajer EVOS. DNKT itu. Sekarang Itu jadi yang kalah sama streamer. Clan. Oh iya. Yang kacamataan. Nah waktu itu digoreng juga tuh. Jadi Triple L on Bala-Bala. Mereka konting-kontingan. Makanya tuh. jadi bakwan. Digoreng juga. Digoreng. Masuk bener berarti. Nah ini gue penasaran goalsnya Dark Luna nih untuk tahun depan berarti kan. Untuk tahun ini kan udah abis nih. Untuk tahun depan apa sih? Tahun ini. Tahun ini Kan masih ada besok. Besok nih. Masih ada besok. 3 hari. Iya dong. sebel gue. Iya kan nih. maksud gue kan lu kalau misalkan ada ngerasa bahwa tahun ini ngejar goals kan udah dikit banget nih. Maksudnya ada nggak planning di 2026? Lebih ke arah profesional aja sih besok. Tahun besok tuh. Oh, berarti udah mikirin dimonetize dong kalau profesional mah. Profesional apa dulu? Profesional. Nah profesional kan otomatis emang ada uangnya dong istilah lebih profesi. ke game tapi. Maksudnya gimana? Kayak mungkin monetize yang paling dekatnya yang kita pikirin bikin toko top up. Oh oke. Toko top up game. Ya khusus untuk Bloodstrike. Enggak, kalau toko top up game, all game. Bisa. Oh all game ya? Iya. Ini kayak Unipin gitu ya? Iya, Unipin, Kode Shop. Unipin cara gitu. bayarnya. Hah? Unipin cara bayarnya. Enggak, Unipin Unipin ada emang store-nya, website-nya. Cuman dia emang punya Unipin kredit. Nah, jadi lo bisa top up as Unipin kredit atau lo kemudian pakai rupiah untuk beli langsung tuh bisa. Unipin. Oh, soalnya gue tuh belinya tuh kayak di Midas Buy, terus Gendut Store, Aura Store. Unipin tuh justru kayaknya yang lumayan tua ya. Iya. Karena dari zaman gua main game 2011 tuh Unipin udah ada. Wow. Berarti Ragnarok di situ juga belinya. Dulu gue main gamenya, Ragnarok ada. Dulu gue main gamenya gue tuh sukanya ini game-game MMORPG. Oh. Jadi memang model-modelnya kayak COC gitu. Tapi pada saat COC naik daun, gue gak main itu. Gue memutuskan main game namanya Chaos of Three Kingdom. Dulu tuh gue gak tahu kenapa gue suka banget sama game yang latar belakangnya kerajaan-kerajaan Cina. Three Kingdom kan dia tuh yang ada Su, Wu sama Wei gitu loh. Iya. Dynasty Warrior. Dynasty Warrior. Gue suka banget sama latar cerita itu gitu. Nah, kebetulan juga begitu gue main di situ, ternyata yang mainin tuh bukan cuma orang Indonesia. Jadi gue menyenangkannya adalah berinteraksi sama orang-orang luar gitu loh. Iya. Nah, gue sempat sangat gue nyari duit di situ lah. Jadi gue yang ngeset strategi sampai akhirnya kemudian
orang-orang udah mulai nitipin tuh mainin punya gua jadi joki gitu ya pada saat war, pada saat battle gitu. Nanti pada saat mereka top up gue dikasih gope gitu-gitu. Tapi sekali top up 50 juta, 200 juta. Aduh. Jadi gue pernah ada momen ya, karena mereka gak mau top up sendiri dan mereka tahu kan Unipin ini punya banyak promo. Gue punya akun di situ. Jadi kalau hari top up nih ya, di rekening gue tuh bisa ada 400 juta, semuanya nitip. Aduh. Nah, bonus poinnya buat gue. Ada hak gue di situ gitu loh. Itu asal mula Dark Luna. Enggak ya, jauh banget ya, sorry. tapi ya gue anggap jadinya ini tempat gue nyari duit akhirnya. Gitu lumayan. Gue gitu. baru tahu Pak, lu nggak cerita gitu mah. Gak semuanya lo. Gue punya sederetan buku cerita gue yang bisa gue kasih ke lo nanti ya. Bukunya tebelnya segini. Cover dong kan? Ya, tapi lebar bukunya cuma segini. Bukunya ke jendela. Jadi begitu gue kecil banget. Satu halaman satu huruf. Gue kalau game gue sukanya kayak gitu-gitu. Bukan kecepatan. Iya. Tapi organizing gitu loh. Oh ini lawannya ini nih. Ini lawannya. Iya. Berarti kayak Ragnarok. Hasil online. Karena dulu tuh gue juga gak suka. PB gue gak suka. Karena kayak terlalu deg-degan. Terlalu deg-degan. Makanya gue main Dota. Sama serangan jantung ya. Nah abis bikin toko online, toko top up sendiri terus apa lagi? Ya cari sponsor. Kalau berdiri cari sendiri sponsornya objektifnya apa? Oh usah dicari kalau sponsor lu udah aduh. Nanti pokoknya gampang gue bawa ke Mandiri. Langsung bang minta pinjaman. Iya. Atau ke BNI minta kur. Jaminan rumah tapi. Jadi sponsor ya. Berarti lo udah mulai pengen memonetize ini ya, bukan jadi gue tuh suka kalau misalnya anak muda ngumpul terus mikirin bahwa gimana caranya ini bisa jadi lahan hidup kita, ladang hidup kita gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar akhirnya suka-suka senang-senang aja, tapi juga biar tunjukin bahwa untuk pertama kalinya lo main game gak ada gunanya. Kalau dulu kan kita dimarahin orang tua ya, main game mulu, sekolah kagak gitu. Kalau nanti nih 10 tahun lagi kayak ngapain bikin PR? Mobile Legend belum Immortal lu udah belajar lu. Kayaknya gamers ini kalau punya anak gitu kali ya. Gue bisa ngebayanginnya kayak gitu soalnya. Mungkin kalau misalkan si gamersnya ini punya anak tapi gamesnya tahu dia monetize-nya di mana di game. Bukan, artinya kan dia udah punya roadmap bahwa untuk bisa memonetize hidup mereka sebagai gamer tuh udah tahu gitu. Iya. Udah kebayang bahwa bisa jadi pilihan cita-cita. Kalau mungkin kalau orang tuanya nggak di sana kan nggak kelihatan ya, nggak ketahuan kan. Betul. Gimana ngarahinnya gitu. Betul. Kalau lo juga mungkin kalau tiba-tiba punya anak tiba-tiba nih ya, jadi nggak hamil dulu nih bini lo. Iya, langsung tengah aja udah umur 27 tahun. Ini mah bukan anak, teman. Kan lo karena tahu bahwa wah stand up bisa jadi duit, game bisa jadi duit. Mungkin referensi kita sebagai orang tua untuk masalah mendidik dan mengedukasi anak mau memilih bidangnya apa jadi lebih luas lagi tuh. Jadi lebih tahu kayak misalkan aku lagi suka main game, oke lu suka apa, bener-bener di detailing. Ya udah kalau lu suka nih lu harus ngapain. Kalau emang lu mau main terus punya duit begini-begini jadi tahu gitu. Soalnya gue sama anak gue gini, nggak apa-apa milih itu, tapi ingat harus pintar matematika supaya kalau ketemu kontrak kamu tahu angkanya, kamu tahu perjuangan hukumnya. Jadi lo mau main game, mau main bola nggak apa-apa. Tapi lo matematika pinter, bahasa Indonesia pinter, pendidikan moral lo pinter, supaya pada saat ketemu perjanjian negosiasi kontrak dan segala macam, lo tahu hak lo di mana. Kalau nggak lo nggak tahu. Jangan sampai digocek orang aja. Kayak Tegar kan. Aku yang dulu, sekarang yang dulu. Tapi Dark Luna ini akan terus ngumpulin orang nggak untuk kemudian menumbuhkan gamers di yang potensial kita ambil pasti. Yang potensial. Iya.
Udah sombong dia ya. Soalnya dia udah bilangnya yang potensial berarti kan dia udah bisa udah bisa kurasiin ya. Baru turun ke map langsung mati udah tinggal ditemenin tuh. Paling di blok lagi mati cengklak gitu. Ya, cengklak. Kayak gue di PUBG. Baru turun aja Allah. Kenapa aku pincang? Enggak ada pincang langsung meninggal. Jadi lo masih tetap bisa membuka pintu untuk teman-teman yang tapi di luar yang 90 orang ini berarti ya? Iya. Tapi gue ngerasa 90 tuh udah over sih. Iya, 90 nih full game atau memang rata-rata casual sih. Casual enggak semuanya pro player. Jadi ada tiga. Nah gimana lo kemudian ngelihatnya bahwa ini kayaknya bisa jadi pro nih, ini bisa jadi awalnya dari casual dulu nih, anak-anak ranked kalau nabrak wah nih anak jago juga nih bisa ngelawan. Bahkan kita kalah. Kita ajak masuk Dark Luna jadi casual. Nah, fungsinya casual tuh apa? Jadi di ranked kita nggak mati juga. Jadi nggak fokus di kompetitif aja. Di ranked juga nih kalau nabrak anak-anak DL keras-keras nih gitu. Nah, dia yang bantu ke situ. Terus kalau yang pro playernya masuk ke kompetitif. Oh, jadi tetap ada tahapannya ya? Iya. Kalau kapan sampai akhirnya dia kemudian masuk ke yang kompetitif? Tim inti. Nunggu dari yang tim intinya ada yang cabut. Oh gitu atau ya, kosong. saking penuhnya ya? Iya. Kalau misalkan tim kompetitifnya ini kayak ada yang gak latihan, brengsek, tapi dipertahanin ada gak? Nah itu kan per tim. Per tim itu ada IGL-nya. IGL tuh kayak lead timnya lah. Nah itu semua keputusan ada di lead tim. Ya, ini playernya pelein ganti aja. Nah, gitu. Kita bantu cari ganti itu. Lo yang bantu cari gantinya. Kan tim basket juga ada tuh kayak dia tuh jago banget, cuman jarang latihan apa di kick aja ya. Atau ngegampangin instruksi tim gitu. Gitu ya. Komunitas juga ada, komunitas stand up juga ada. Nah sama satu lagi yang punya engagement. Jadi dia nggak pro player, tapi dia streamer gitu-gitu. Entah itu cewek, entah itu cowok. Dan tapi di streamnya banyak sekarang streamernya ya? Banyak. Pasti banyak ya? Kalau dulu tuh kan streamer kan kayak mau pamer game. Kalau sekarang streamer semua jadi gue siapa yang nonton tau. Kalian tuh siapa yang nonton tau. Jadi bingung ya? Jadi bingung ya. Ya tapi emang kadang-kadang tuh ya gue gak tahu ya. Gue sempet ngomong nih Jupri ini pernah curhat soal komunitas gitu. Terus gue sempat bilang sama dia. Bisa jadi dalam sebuah wadah tidak semuanya punya talent sebagai bintangnya. Tapi mungkin dia lahir untuk jadi supporting role untuk ngegedein bintangnya. Iya. Tiba-tiba bakatnya dia videographer. Ya mungkin siapa tahu emang fungsi dia di situ untuk mendokumentasikan semuanya, mengcapture semuanya. Ada yang ternyata kemampuannya kayak kita anggap kayak si Rama lah. Oh iya. Ternyata organizerial, gitu kan. Lo ngelihat itu nggak di tim? Ngelihat. Oh ya? Karena kan kita juga ada yang member casual yang sebenarnya kalau main gak jago nih. Tapi karena kita lihat kontennya menarik, live-nya setnya bagus. Ya udah sekarang jadi operator live. Oh dia ini ya dia tidak fokus kepada gamenya tapi dia fokus sama komunitinya ya. Iya. Menarik itu menurut gue. Yang penting komunitasnya tetap hidup. Iya. Dan siapa tahu muncul potensi-potensi lain ya yang bisa ngegedein komunitas ya. Cuman kalau misalkan set udah bagus main yang gak bagus ngapain sih? Tuh jahat lagi gue. Ayo teman-teman semuanya. Oke, terakhir dari lo. Apa yang bener-bener lo ingin capai? Kita gak ngomongin 2026, gak ngomongin. Daklulannya apa yang pengen lo bener-bener ingin capai? Bisa jadi e-sport. Bisa jadi e-sport? Ya, jadi naik tier. Kalau di game kan dari dari clan ke community ke e-sport. Oh, jadi kayak EVOS. Jadi tingkat kayak RRQ gitu ya? Iya. Oke, mudah-mudahan aja lah ya. Gue sih kalau ngelihat dari lo, dan kita kan gak tahu eksekusi lo ya, tapi kayaknya lo punya kejelian dan kemampuan untuk ngelihat bahwa ini whole team loh gitu loh. Ada banyak hal potensi yang kemudian bisa digali supaya kemudian ini benar-benar menjadi tim yang utuh, bukan cuma sekedar player, tapi faktor-faktor atau komponen-komponen lain yang di luar player butuhkan yang bisa menopang mereka sebagai player yang baik gitu. Itu menurut gue juga harus dikasih kredit lah buat si Susi ini. Susi. Berarti e-sport tuh berarti punya camp sendiri. Iya. Punya GH sendiri. GH tuh apa?
Gaming house. Gaming house, oke gaming house. Berarti untuk mengejar itu lu ada nggak kenalan yang tahu bahwa seluruh e-sport tuh kayak gimana bentukannya? Ada nggak link? Ada. Jadi karena bisa ada lo beberapa ajak teman ngobrol yang emang kerja Yang udah di ditarik di e-sport. EVOS aja udah bisa diminta ininya tuh, diminta referensinya tuh sebenarnya tuh, preferensi kayak gimana sih kalau di sana gitu kan, udah bisa tuh sebenarnya ini tarik-tarik. Oke gitu aja teman-teman semuanya. Ada pesan-pesan nggak teman-teman buat ajakan ini Bloodstrike? Bloodstrike tuh bagus loh, PUBG cemen gitu, nggak berani Nah, ya? kita dramanya sama Epep. Epep memburi. Free Fire. Oh, Free Fire. Free Fire. Iya. Makanya kalau misalkan ada bocah, Banyak yang main bocah tapi ya kalau iya bocah. Iya, bocah. Karena memang HP kentang kuat. Oh, Iya. HP kentang kuat. Tapi Kalau kan- PUBG aja 30 giga pak. HP mana yang kuat? butuh spek ya. Iya. Butuh spek sih ya. Nah kalau Bloodstrike juga butuh spek. Butuh tapi nggak yang sebesar PUBG. Oh berarti lu Di hadir di tengah-tengah tengah ya? ya? Iya. Oke Di oke tengah-tengah. oke the best. Oke silakan pesan terakhir. Oke. Sebelum meninggal. jangan. Maksudnya sebelum meninggalkan tempat ini. Ya semoga Bloodstrike makin maju aja sih. Oke. Semakin berkembang. Ini akan ditayangin ke teman-teman developer Bloodstrike di dunia ya. Kita akan kasih videonya di depan muka mereka. Enggak usah. Nggak nonton. Enggak ditompo. Itu ditompo. Kayak ditakut-takutin. Kayak bocah belum makan. Oke, thank you. Terima kasih Susi. Terima kasih buat teman-teman Terima kasih. semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman ada rekomendasi komunitas yang unik yang bisa kita kulik, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, saya Jupri. Saya Ko Aceh. Dia Susi. Dadah.